Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 831-835. Qian Hongyan mengikuti keluarga Xiao ke restoran dengan kebencian terhadap Nyonya Xiao. Wanita tua Xiao duduk tepat di kursi utama meja makan, melirik makanan yang disiapkan Qian Hongyan, mengerutkan kening tidak puas dan berkata, "Mengapa mereka semua masakan rumahan? Tidak ada satupun hidangan keras. Saya tidak tahu berapa umurku, apakah kamu perlu mengisi kembali tubuhmu?" Qian Hongyan berkata dengan sedikit keluhan, "Bu, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu bertanggung jawab atas uang keluarga, dan aku hanya punya sedikit, total 100 yuan. Bagaimana Anda bisa membeli ikan dan daging besar?" Wanita tua Xiao mendengus dingin, "Saya tahu bagaimana menemukan alasannya. Setidaknya Anda bisa membeli ayam seharga beberapa ratus yuan untuk direbus, bukan, lokal ayam hanya 100 yuan. Tidak bisakah kamu membelinya?" Qian Hongyan sangat marah, dan berkata, "Bu, jika kamu tidak memberiku biaya hidup untuk 5 orang di keluargaku, aku juga wanita yang cerdas, yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Masih ada daging babi dalam makanan hari ini. Makan berikutnya mungkin kamu bahkan tidak akan bisa makan daging." Xiao memelototinya, "Biaya hidup tidak masalah. Tetapi Anda harus membayar jumlah yang sebenarnya. Supermarket, datanglah kepada saya untuk mendapatkan penggantian dengan tanda terima." Qian Hongyan tahu bahwa wanita tua itu benar-benar takut mendapatkan uangnya sendiri. Uang. Qian Hongyan merasa sedikit jijik memikirkan menghabiskan ratusan dolar sehari untuk membeli sayuran dan berdamai dengan wanita tua itu untuk penggantian. Tapi dia tidak menunjukkannya, hanya berkata dengan santai, "Oke, karena menurutmu itu tidak merepotkan, Bu, maka mulai sekarang mari kita rekonsiliasi akun setiap hari." Nyonya Xiao tersenyum sinis, "Menurutku tidak itu menyusahkan, wanita tua. Aku sangat energis, sangat bersemangat." Qian Hongyan dengan bijaksana mengabaikan kata-katanya, mengambil mangkuk, dan mengambil beberapa suap. Xiao Weiwei di sebelahnya menjentikkan ponselnya sambil menyeruput sesuatu, dan kemudian berkata kepada wanita tua Xiao, "Nenek, bisakah saya mengajukan biaya gambar dengan Anda?" Nyonya tua Xiao mengerutkan kening dan bertanya, "Biaya gambar apa?" Xiao Weiwei berkata dengan patuh, "Nenek, lihat, saya juga direktur komersial grup Xiao kami sekarang. Direktur komersial ini biasanya didedikasikan untuk dunia luar. Setelah keluar, dia mewakili citra perusahaan kami, jadi pakaian saya rata kosmetik dan produk perawatan kulit harus sesuai dengan posisi perusahaan kita." Wanita tua Xiao memutar matanya dan berkata, "Jangan bicara padaku di sini, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan." Xiao Weiwei berkata, "Nenek, aku mau ajukan 100.000 yuan, beli tas, beli baju baru, dan beli beberapa kosmetik, produk perawatan kulit dan sebagainya." 100.000, wanita tua Xiao mendengus dingin, angin. Xiao Weiwei berkata dengan beberapa keluhan, "Nenek, Tuan Wu memberi kami puluhan juta, kan? Dana di rekening perusahaan cukup melimpah, dan 100.000 yuan tidak ada artinya bagi kami." Nyonya tua Xiao marah, berkata, "Bukan apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda. Uang itu karena saya selalu merasa bahwa 100.000 yuan bukanlah apa-apa, 200.000 yuan bukanlah apa-apa, dan bahkan 1 juta bukanlah apa-apa. Jadi saya mengambil Xiao sedikit demi sedikit. Kelompok itu dikalahkan, jadi dari sekarang, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terlahir kembali dari abu, dan kita tidak boleh membuat kesalahan yang kita buat sebelumnya." Xiao Weiwei juga sedikit tidak senang, bergumam dengan sedikit emosi, "Sudah lama sekali, saya bahkan tidak memiliki satu set kosmetik yang layak sekarang. Saya akan keluar untuk membahas bisnis dan kerjasama dengan cara yang acak-acakan di masa depan. Saya minta maaf atas reputasi grup Xiao kami. Selain itu, tas saya sebelumnya dijual dengan harga murah demi hidup, dan sekarang saya bahkan tidak punya tas yang bagus. Jadi saya akan ditertawakan ketika saya keluar." Nyonya Xiao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Oke, jangan lakukan ini dengan saya, bahwa masalahnya mudah dipecahkan.
beli saja yang palsu, beli Hermes palsu. Dan apakah Anda tidak memiliki wajah saat membacanya? Wajah. Apa yang ada di sana? Xiao Weiwei cemas, tersedak ke atas dan berkata, aku lagi pula, dia juga direktur komersial grup Xiao, dan akan memalukan jika dia ditangkap oleh Hermes palsu ketika dia keluar. Wanita tua Xiao mencibir dan berkata, kamu tahu, hari-hari ini, jika kamu bangsawan, kamu membawa tas palsu, yang nyata di mata orang lain. Tetapi jika kamu rendahan, kamu membawa tas asli. Bao, dia juga palsu di mata orang lain. Grup Xiao sekarang terlahir kembali sebagai burung phoenix dan terlahir kembali dari abu. Di mata orang luar, Anda, direktur komersial, secara alami memiliki banyak emas. Bahkan jika kamu membawa tas palsu, tidak ada yang akan mengira itu palsu. Xiao Weiwei sangat tertekan, nenek, meskipun kamu tidak membacanya, karena aku adalah direktur komersial Xiao Group, meskipun aku adalah cucumu, tidak terlalu banyak memberi saya 100.000 yuan? Bukan, wanita tua Xiao mendengus. Jangan lakukan ini hanya 10.000 yuan. Jika Anda menginginkannya. Jangan lepaskan, jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, oke, 10.000 adalah 10.000. Xiao berdehem dan berkata dengan serius, biar ku beritahu, kali ini, kami grup Xiao harus dibawa kembali ke kejayaan. Bahkan perlu untuk membawa grup Xiao ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalian semua memberi saya 12 poin, sama sekali tidak membiarkan pemikiran hedonistik ada. Jika tidak, bahkan jika itu putra dan cucu saya sendiri, Anda harus keluar dari sini juga. Apakah kamu mengerti, Xiao Changqian? Xiao Hailong dan Xiao Weiwei tahu betul di dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan wanita tua itu untuk mereka. Meski tertekan, semua orang tidak berani menunjukkan keberatan, jadi mereka hanya bisa mengangguk kesal dan berkata serempak, saya mengerti. Wanita tua Xiao puas dengan ini, dan melambaikan tangannya, oke, ayo makan cepat, saya harus pergi ke perusahaan untuk melanjutkan bekerja di sore hari. Semua orang tidak berdaya untuk sesaat, dan mereka hanya bisa dengan jujur menundukkan kepala untuk makan. Pada saat ini, Xiao Weiwei meraba-raba momen WeChat, dan tiba-tiba melihat yang diposting oleh Malan, dan wajahnya menjadi marah karena marah. Sebuah ledakan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Malan yang cerewet itu punya banyak Hermes. Aku ingin membelinya, tapi nenek tidak setuju dan memintaku untuk membeli yang palsu. Jika aku benar-benar membeli Hermes palsu, bagaimana jika Malan menyentuhnya? Jangan biarkan dia mati. Memikirkan hal ini, semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Malan sudah tua dan cantik, mengapa menggunakan barang mahal seperti itu? Sekarang dia masih muda dan cantik alami, mengapa dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Malan? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sedih, nenek kamu melihat, bahkan Malan yang cerewet itu telah menggunakan Hermes asli. Mengapa saya tidak bisa menggunakan yang asli, nyonya? Tua Xiao merebut telepon dari tangannya, meliriknya, dan berkata dengan marah, sialan Malan, kamu selalu tahu cara pamer, Xiao. Changqian juga mengambil telepon dan melihatnya, dan menemukan foto di dalamnya, yang merupakan selfie yang diambil oleh Malan dengan tas. Jadi dia berkata dengan dingin, kaki jalang ini sepertinya gipsnya dilepas dalam beberapa hari. Diperkirakan saya akan keluar untuk melompat lagi. Gigi Xiao Hailong gatal saat memikirkan Malan, dan buru-buru bertanya kepadanya, ayah, bukankah ayah mengatakan ingin menghukumnya sebelumnya? Kapan Anda melakukannya? Aku benar-benar ingin memberi pelajaran pada jalang bau ini. Jangan khawatir, Xiao Changkun mendengus dingin. Dia pernah mengalami patah kaki sebelumnya, dan dia tinggal di rumah sepanjang hari. Jadi kamu tidak bisa buru-buru masuk ke rumahnya untuk menghukumnya, kan? Bukankah itu berarti kita harus memasukkan diri kita sendiri? Sekarang gips telah dilepas dari kakinya, dia harus keluar dan melompat, dan ketika saatnya tiba, dia harus mengambil kesempatan dan memberinya perawatan yang baik. Xiao Changqian masih menyimpan dendam terhadap Malan. Karena Malan tidak pernah menyimpan sekitar 20 topi hijau yang dia gantung di balkonnya. Dia tidak hanya menyitanya, tetapi dia juga membeli banyak yang baru secara online satu demi satu.
dan sekarang totalnya ada lebih dari 30 buah. Setiap hari ketika Xiao Changqian masuk dan keluar Thomson Yipin, dia harus melewati rumah Ye Chen, jadi dia selalu melihat lebih dari 30 topi hijau berkibar tertiup angin, yang membuatnya sangat marah setiap saat. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan ejekan Malan terhadapnya, dia semakin membenci Malan. Sebelumnya, saya selalu ingin mencari kesempatan untuk membersihkan Malan, dan ngomong-ngomong, untuk menambah masalah di rumah Ye Chen dan membuat Wu Donghai sepuas mungkin, tetapi Malan memasang gips di kakinya, dan dia tinggal di rumah hampir sepanjang waktu, jadi dia tidak ingin melakukan apapun, tidak ada kesempatan. Sekarang gips Malan telah dilepas, dia pasti akan segera kehabisan kepribadiannya, selama dia sering keluar, saya akan memiliki banyak kesempatan untuk menghadapinya. Begitu dia mendengar bahwa Malan akan dihukum, wanita tua Xiao juga menjadi tertarik, dia berkata dengan suara dingin, Malan terkutuk ini terus melompat-lompat sepanjang hari, terakhir kali aku berada di pusat penahanan, aku harus memiliki keduanya, satu kaki hanya bisa patah. Xiao Weiwei buru-buru berkata, Nenek, kali ini kita bisa menemukan kesempatan untuk patahkan kedua kakinya. Iya, Nek, Xiao Hailong juga segera menjadi bersemangat, dan berkata, patahkan kedua kakinya, aku sudah lama tidak menyukainya, Nyonya Xiao menatap Xiao Changqian, dan berkata, Changgan, Malan telah menghinamu dan mempermalukan seluruh keluarga Xiao, kamu benar-benar harus merencanakan dengan hati-hati dan memberi warna pada si cerewet ini. Xiao Changqian mengangguk berulang kali, Bu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan jalang bau ini pergi. Ye Chen makan siang di rumah, jadi dia memanggil Hong Wu untuk mengantarnya, dan menjemputnya untuk pergi ke peternakan anjing. Dia berencana pergi ke Jepang besok dan segera menyelesaikan semua masalah tentang Kobayashi Pharmaceutical. Untuk mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical tidak terlepas dari bantuan kakak beradik Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro. Di dalam mobil Hong Wu, Ye Chen bertanya kepadanya, bagaimana kabar Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro di peternakan anjing. Baru-baru ini, Chen mengangguk ringan, tentu saja ada kebencian yang mendalam antara Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro. Terutama Kobayashi Ichiro, dia ditipu oleh Ye Chen. Bahkan ayahnya sendiri diracun sampai mati oleh racun Ye Chen. Dia dituduh meracuni ayah kandungnya, dan hadiah besar ditawarkan untuk kepalanya. Bisa dibilang dia tidak akan pernah memaafkan Kobayashi Jiro sampai dia mati. Kobayashi Jiro sebenarnya membenci saudaranya sendiri. Karena Ye Chen membuatnya sangat jelas terakhir kali, hanya satu dari dua bersaudara yang dapat kembali ke Jepang bersamanya, dan sisanya akan tinggal di peternakan anjing untuk bekerja selama sisa hidupnya. Dan Ye Chen sendiri cenderung untuk mengambil kembali saudaranya Kobayashi Ichiro, jadi dia berharap saudaranya akan mengalami kecelakaan setiap hari, dan akan lebih baik jika dia mati mendadak. Dalam hal itu, dia akan menjadi satu-satunya kandidat Ye Chen. Meskipun setelah kembali ke Jepang bersama Ye Chen, saya harus memberinya 90% saham, tetapi ini jauh lebih baik daripada tinggal di peternakan anjing untuk bekerja. Setelah Ye Chen datang ke peternakan anjing, dia memberitahu Hong Wu, bahwa Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro ke sini. Oke, Tuan Ye, perintah Hong Wu segera. Dan segera, beberapa bawahan berpisah. Kobayashi Ichiro dan Kobayashi bersaudara Jiro yang mengenakan pakaian kerja menghampiri. Begitu keduanya bertemu di pintu, Kobayashi Ichiro bergegas mendekat dan menendang Kobayashi Jiro saat dia tidak siap, menendang Kobayashi Jiro, dan berkata dengan makian, kamu bajingan, beraninya kamu muncul di depanku. Kobayashi Jiro ditendang ke tanah, bangkit dengan tergesa-gesa dan ingin bergegas untuk bergulat dengannya, dan berteriak dengan marah. Kamu bajingan, aku harus membunuhmu. Bawahan Hong Wu buru-buru memisahkan keduanya, dan pada saat yang sama mengendalikan mereka dengan ketat. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Berikan semuanya padaku jujur, kalau tidak, kalian berdua akan bersenang-senang nanti. Dari mereka tidak berani membuat keributan, dan digiring ke ruangan satu persatu. Ye Chen duduk di kursi guru besar, menatap sepasang saudara dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua,
bagaimana kabarmu hari ini?" Di depannya, Kobayashi Ichiro berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, kamu akhirnya di sini. Saya telah menunggu Anda untuk kembali akhir-akhir ini. Jadi saya dapat mengikuti Anda ke Jepang dan mentransfer 90% saham Kobayashi Pharmaceutical kepada Anda." Kobayashi Jiro dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, Don, aku tidak percaya bajingan ini. Dia terlahir memberontak. Dia sama sekali bukan orang baik. Kamu memilihku. Jika kamu membawaku kembali ke Jepang, aku akan memberimu 95% saham Kobayashi Pharmaceutical." Ichiro Kobayashi gila, sembur. "Jiro, kamu bajingan yang membunuh saudaraku, beraninya kamu mengatakan bahwa aku dilahirkan sebagai pemberontak." Kobayashi Jiro mengabaikannya, menatap Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, aku tidak meminta apapun, 2 poin saham, saya akan memberi Anda 98% sisanya. Tolong, bawa saya kembali ke Jepang." Kobayashi Ichiro di sebelahnya mengertakkan gigi, "Tuan Ye, jika Anda membawa saya kembali, 99% saham akan menjadi diberikan kepadamu." Kobayashi Jiro menangis dan berteriak, "Tuan Ye, saya akan memberikan semuanya untuk Anda. Anda hanya perlu meninggalkan saya beberapa real estate dan membayar saya gaji." Kata Ye Chen dengan penuh minat melihat kedua bersaudara itu memperebutkanku. Dia tersenyum ringan. "Oke, berhenti mengoceh di sini. Aku, Ye Chen, selalu menepati janjiku. Terakhir kali aku berjanji pada Kobayashi Ichiro untuk menerimanya kembali. Dia akan memberi Kobayashi Pharmaceutical 90% beri aku sahamnya. Jadi tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku." Setelah itu, dia menatap Ichiro Kobayashi dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan berkata, "Ichiro, bersiaplah. Kita akan berangkat dalam 2 hari ke depan." Ichiro Kobayashi gemetar karena kegembiraan, dan bahkan bersujud kepada Ye Chen 3 kali berturut-turut, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye." Kobayashi Jiro hampir pingsan, menangis dan berkata, "Tuan Ye, tolong bawa saya kembali, tolong biarkan saya pergi. Dan tinggal di sini, jangan khawatir tentang apapun. Jika kakakmu tidak patuh, aku akan mengirimnya kembali dan menggantikanmu." Kobayashi Jiro putus asa, dan ini harus menunggu sampai tahun monyet. Kobayashi Ichiro di samping sepertinya terlahir kembali, dan bertanya kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Tuan Ye, kapan kita akan pergi?" Ye Chen melambaikan tangannya. Besok, ketika Ichiro Kobayashi mendengar bahwa Ye Chen akan membawanya kembali ke Jepang besok, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tetapi kemudian dia merasa gugup lagi. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ye, bagaimana saya bisa meyakinkan publik ketika saya kembali ke Jepang seperti ini? Semua orang mengira saya membunuh ayah saya, dan mereka juga mengira saya sudah mati. Pergi kembali tiba-tiba. Saya khawatir akan sulit untuk mewarisi farmasi Kobayashi." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini masalah sepele?" Setelah berbicara, dia langsung melambai ke Hong Wu. Hong Wu mengatur seseorang menyiapkan kamera video, mengambil video pengakuan untuk Kobayashi Jiro, dan memintanya untuk mengakui bahwa dia meracuni ayahnya sampai mati, dan kemudian menawarkan hadiah besar untuk kepala saudaranya, untuk memonopoli Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Jiro mendengar ini. Dia berkata, seolah-olah langit telah runtuh. Dia menangis dan berkata, "Tuan Ye, Anda tidak dapat melakukan ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa jika kakak laki-laki saya tidak berperilaku baik, Anda dapat menggantikan saya? Anda meminta saya untuk mengaku bersalah sekarang, dan saya akan membayar Anda kembali di masa depan. Bagaimana Anda kembali?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Apa yang kamu takutkan? Kalian berdua bersaudara masing-masing akan merekam video menyalahkan dan mengaku bersalah, dan jika kakakmu dalam posisi itu, kamu yang akan disalahkan. Salahkan, bukankah ini sempurna?" Kobayashi Jiro dan Kobayashi Ichiro sama-sama putus asa. Bukankah Ye Chen benar-benar akan mati sekarang? Namun, mereka juga sangat jelas bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Ye Chen. Jika mereka benar-benar melawannya, mereka mungkin menderita bencana. Jadi mereka berdua hanya bisa mengangguk dengan jujur.
dan orang-orang yang diatur oleh Hongwu membawa mereka ke ruang kosong di sebelah untuk merekam video. Ye Chen menelepon putra Han Meiking, Paul saat ini, dan segera bertanya kepadanya, "Paul, apakah kamu punya waktu hari ini?" Paul buru-buru berkata, "Tuan Ye, apa yang kamu inginkan?" Ye Chen berkata, "Itu yang saya katakan sebelumnya. Temani saya ke Jepang untuk menyelesaikan masalah transfer saham Kobayashi Pharmaceutical dan selesaikan prosedur hukum yang relevan." "Tidak masalah," Paul segera berkata. "Kapan waktu keberangkatan yang tepat? Aku akan mengatur hal-hal yang ada, dan aku bisa pergi ke sana bersamamu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Besok, ayo pergi lebih awal dan kembali lebih awal." "Oke," Paul berkata, "kalau begitu biarkan aku memesan udara tiket." "Siapa yang akan bersamaku?" Ye Chen dengan santai berkata, "Kamu tidak perlu memesan tiket pesawat, aku akan menyapa Chen Zekai dan memintanya untuk mengatur jet pribadi." "Oke." Setelah itu, Ye Chen menutup telepon dan menelepon Chen Zekai lagi. Lagi pula, keluarga Ye memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Di Jinling, ada jet pribadi yang ditugaskan khusus untuk Chen Zekai untuk penggunaan sehari-hari. Begitu Chen Zekai mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Jepang, dia langsung mengaturnya awak pesawat jet pribadi untuk mengajukan rute penerbangan dan waktu keberangkatan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Marvin Ye, "Tuan, kali ini Anda akan pergi ke Jepang. Anda tidak mengenal tempat itu. Mengapa saya tidak ikut dengan Anda? Saya juga berteman dengan banyak perusahaan dan keluarga Jepang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya juga dapat membantu Anda dengan nyaman." Sejak dia kembali dari membunuh 8 Raja Surga di Gunung Changbai, Chen Zekai telah mengikuti Ye Chen dengan sepenuh hati, dan menganggap Ye Chen sebagai satu-satunya tuan di hatinya, dan Ye Chen juga dapat melihat bahwa orang ini 100% dapat dipercaya sekarang, sepenuhnya di bawah kendalinya, karena dia ingin mengikuti, dia tidak keberatan. Jadi, Ye Chen berkata kepadanya, "Bagaimana dengan ini? Kamu mengatur pesawat, dan kemudian mengatur 2 atau 3 orang yang cakap untuk pergi ke sana bersama." Kemudian, Ye Chen melirik Hongwu dan bertanya kepadanya, "Hongwu, apakah kamu sibuk dalam beberapa hari terakhir? Jika Anda tidak ada hubungannya, datanglah ke Jepang bersama saya." Hongwu segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Ye, Hongwu ada di perintah Anda." Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepada Chen Zekai berkata, "Chen Tua, Hongwu bersama kami, serta Paul dari firma hukum Smith, dan Kobayashi Ichiro dari keluarga Kobayashi. Biarkan kru bersiap-siap." "Tuan yang baik, saya akan mengaturnya sekarang." Pada saat ini, kedua bersaudara Kobayashi Ichiro dan Kobayashi Jiro juga merekam video kesalahan mereka sendiri. Kemudian, keduanya dikawal kembali oleh anak buah Hongwu. Ye Chen menatap mereka berdua, dan berkata dengan ringan, "Kobayashi Ichiro, kamu harus beristirahat dengan baik hari ini, dan Hongwu akan mengantarmu ke bandara besok. Tapi aku peringatkan kamu sebelumnya, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Jangan merasa bahwa tiba di Jepang itu seperti setelah kembali ke halaman rumah Anda. Jika Anda berani melanggar dengan cara apapun, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Ichiro Kobayashi menganggukkan kepalanya seperti anjing. "Jangan khawatir, Tuan, kamu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membangkang." Ye Chen bersenandung, menatap Kobayashi Jiro lagi, dan berkata dengan ringan, "Kobayashi Jiro, kamu tetap di sini dengan jujur. Bawahan Hongwu akan membiarkanmu makan dan minum dengan baik, dan selain bekerja, istirahat Anda dapat berdoa untuk beberapa waktu, dan berdoa agar sesuatu terjadi pada kakak laki-laki Anda atau sesuatu akan terjadi, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke Jepang." Ketika Kobayashi Ichiro mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan ketakutan. "Tuan Ye, yakinlah, saya tidak akan pernah menyebabkan apapun. Jiro, bajingan ini, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan peternakan anjing ini dalam hidup ini." Kobayashi Jiro menggertakkan giginya dengan marah. Namun, kini Ichiro Kobayashi telah menjadi pilihan pertama Ye Chen. Sejujurnya ia hanya bisa menjadi ban serep. Apa itu ban serep? Jika tidak ada masalah dengan ban yang digunakan, tidak ada kebocoran udara,
tidak ada semburan, ban serep tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja. Memikirkan hal ini, kebencian terhadap kakak tertuanya di dalam hatinya semakin dalam. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, dia berharap dia bisa bergegas sekarang dan mencekik kakak laki-laki ini sampai mati dengan tangannya. Melihat kedua bersaudara itu saling bermusuhan dan takut satu sama lain, Ye Chen sangat puas. Yang dia inginkan adalah efek sedemikian rupa, sehingga mereka dapat saling menghalangi dan saling memeriksa dan menyeimbangkan. Dengan cara ini, tidak ada dari mereka yang berani membuat masalah dengan diri mereka sendiri, dan hanya bisa dengan jujur membiarkan diri mereka dimanipulasi dan menjadi boneka mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Hong Wu, "Hong Wu, mulai besok, kita akan memperkuat keamanan peternakan anjing, dan kita harus menjaga Kobayashi Jiro dengan baik, dan jangan membuat kesalahan." Hong Wu segera mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya memiliki lebih dari 20 orang yang menjaga di sini, dan lusinan anjing ras paling ganas. Satu gigitan anjing akan membunuh tubuh kecil Kobayashi Jiro. Besok saya akan menelepon 10 lebih banyak pria untuk mengelilingi tempat ini dengan ember besi, dan sama sekali tidak akan ada kesalahan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Oke, gayamu dalam melakukan sesuatu semakin aku sukai. Tetapi kamu juga harus memperhatikan, jika dia tidak patuh dan kamu benar-benar membiarkan anjing itu menggigitmu, jangan biarkan anjing itu menggigitnya sampai mati. Lebih baik selamatkan nyawanya." Hong Wu menatap Kobayashi Jiro, dan tersenyum sinis. "Jika anak ini berani lari, maka aku akan membiarkan Mastiff Saljuku menggigitnya terlebih dahulu." Kobayashi Pharmaceutical memiliki banyak basis produksi di Jepang. Kantor pusatnya berlokasi di Tokyo. Selain di Tokyo, Kobayashi Pharmaceutical juga memiliki lini produksi di Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Selain itu, beberapa waktu lalu Kobayashi Pharmaceutical juga menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mendirikan basis produksi biofarmasi terbesar di Asia di Osaka. Saat Ye Chen pergi ke Jepang kali ini, selain menyelesaikan perjanjian pengalihan saham dengan Kobayashi Pharmaceutical dan menyelesaikan pengalihan saham, ia juga mengajak Wei Liang dari Weishii Pharmaceutical untuk memeriksa basis produksi tersebut. Wei Liang sekarang menjadi manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical dan orang khusus yang bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical setelah Ye Chen mengambil Xiaolin Pharmaceutical. Seluruh lini produksi Xiaolin Pharmaceutical harus dikelola olehnya untuk saat ini. Jika waktunya tepat di masa depan, Tang Sihai dapat datang untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Lalu biarkan Wei Liang berkonsentrasi di negara tersebut dan terus memperluas skala Jiuxuan Pharmaceutical di negara tersebut. Jadi Ye Chen dan Chen Zekai membuat rencana perjalanan. Rombongan mereka akan terbang dari Jinling ke Tokyo besok pagi, dan Chen Zekai akan menghubungi bawahannya di Tokyo untuk mempersiapkan dukungan lokal, lalu mengatur iring-iringan mobil untuk menemani mereka sepanjang perjalanan. Setelah menyelesaikan berbagai hal di Tokyo, saya berkendara dari Tokyo jauh ke barat menuju Yokohama. Yokohama dekat Tokyo, tidak terlalu jauh, kurang dari 100 km dengan mobil. Kemudian, berkendara dari Yokohama ke Nagoya dan terakhir ke Osaka. Setelah selesai inspeksi di Osaka, Anda bisa langsung kembali ke Jinling dengan pesawat dari Osaka. Alasan berkeliling kota-kota ini terutama karena Jepang memiliki luas daratan yang kecil, dan kota-kota ini sebenarnya tidak terlalu berjauhan. Dari Tokyo ke Osaka jaraknya lebih dari 500 km, kurang dari 1 jam untuk sampai ke sana dengan pesawat, belum lagi dua kota Yokohama dan Nagoya di tengahnya yang jauh lebih nyaman daripada berkendara. Ye Chen mempelajari peta Jepang dan menemukan detail kecil jalan raya dari Nagoya ke Osaka kebetulan melewati Kyoto. Dan Nanako Ito, yang terluka parah dan sedang memulihkan diri, berada di Kyoto. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sebuah pikiran muncul di benaknya, dia harus pergi ke ibu kota untuk bertemu dengannya. Di meja makan, Ye Chen memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Jepang besok. Setelah mendengar bahwa Ye Chen akan pergi besok, Xiao Churan berkata dengan enggan, "Saya baru saja kembali hari ini, dan saya akan pergi besok.
saya belum tinggal selama 24 jam. Ya, Xiao Changkun, saya tidak bisa tidak membantu bergumam, menantu yang baik, menghasilkan uang itu penting, tetapi tubuhmu bahkan lebih penting. Tubuhmu tidak tahan jika terus bola-balik seperti ini, kata Malan sedikit bersemangat. Ya ampun. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak berharga sejak kamu menikah, dan kamu tidak memiliki ambisi sama sekali, jadi keluarga kami selalu dipandang rendah oleh wanita tua itu, dan tidak pernah memiliki kehidupan yang baik. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye dengan wajah tersanjung. Chen, memuji, lihatlah keluarga kita Ye Chen, betapa ambisiusnya, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu. Xiao Changkun mendengus, kamu seorang orang lagi sekarang, sebelum mengejar orang lain, Ye Chen berkata dia adalah sampah. Bukankah kamu yang mengejar putrinya dan menceraikannya dari Ye Chen? Ekspresi Malan sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan cemas, Xiao Changkun, jangan memprovokasi saya di sini. Perceraian, tentu saja saya salah sebelumnya, tapi saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, menantu yang baik, berapa hari kamu pergi ke Jepang kali ini? Ye Chen berkata, jika cepat, akan memakan waktu 3 hingga 5 hari, jika lambat, akan menjadi seminggu. Xiao Churan tidak bisa menahan gumaman, sudah lama sekali. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukankah ini pergi ke luar negeri? Aku tidak terbiasa dengan tempat itu. Pasti tidak senyaman melakukan sesuatu di China. Bagaimana jika saya benar-benar ingin membantu orang lain untuk mengubah Feng Shui? Bahan mentah itu mungkin tidak tersedia, dan sangat mudah di China, jadi jangka waktunya mungkin lebih lama. Xiao Churan merasa sedikit bingung. Selama beberapa hari ketika Ye Chen pergi ke Yanjing, dia tertidur memikirkannya setiap malam, dan sekarang dia akhirnya berharap dia kembali. Tetapi dia tidak berharap dia pergi lagi, dan butuh beberapa hari untuk pergi. Pada saat ini, Malan mau tidak mau bertanya, menantu yang baik, berapa banyak Anda akan membayar saya ketika Anda pergi ke Jepang untuk menunjukkan Feng Shui kali ini? Ye Chen menjawab dengan santai, 2 hingga 3 juta. Oh, banyak sekali. Malan bertepuk tangan dengan gembira, lalu mengacungkan jempol, dan memuji, menantuku luar biasa, kamu bisa mendapatkan 2 hingga 3 juta yuan hanya dengan melihat Feng Shui. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Menantu yang baik, saya mendengar bahwa kosmetik Jepang, kosmetik, produk perawatan kulit dan sebagainya memiliki kualitas dan khasiat yang baik. Jangan lupa untuk membeli beberapa hadiah untuk ibu kapan waktunya tiba. Xiao Changkun tidak tahan. Tumpul, Malan, apakah kamu sudah selesai? Ye Chen membelikanmu banyak Hermes, dan kamu masih meminta hadiah. Kamu tidak cukup rakus, aku ingin kamu mengaturnya, Ma. Lan Xiao Changkun menatap Xiao Changkun dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah, aku meminta kebutuhan gadis baikku, bukan kebutuhanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang tidak menarik celana mereka, dan mengeksposmu, Xiao Changkun? Mendengar kata-kata ini, pipinya memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengekspos dirimu tanpa mengangkat celanamu, bukankah ini membandingkan dirimu dengan benda itu? Mulut patah gadis ini terlalu buruk, aku benar-benar ingin menamparnya. Namun, Xiao Changkun hanya berani berpikir dalam hatinya, jika dia benar-benar bertengkar dengan Ma Lan, dia akan kesal di masa depan. Jadi, dia segera melihat ke arah Xiao Churan, dan mengeluh, Churan, lihat ibumu, kamu benar-benar tidak bisa meludahkan gading dari mulut anjing, kualitas macam apa ini? Xiao Churan tidak bisa mendengarkan lagi. Ken tidak bisa tidak mengatakan, Bu, tidak bisakah kamu lebih beradab? Oke. Malan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, aku lebih beradab, aku tidak tahu sebanyak ini, hal. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia tersenyum, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati, dia sudah terbiasa dengan pertengkaran di antara keduanya, dan jika keduanya tidak bertengkar suatu hari nanti, ada sesuatu yang salah. Setelah makan malam, Ye Chen dan Xiao Churan kembali ke kamar tidur di lantai 2. Seperti biasa, suami istri mandi satu persatu,
lalu berbaring di ranjang di kiri dan kanan. Sejak dia dipromosikan ke tingkat pertama, Ye Chen tidak membuat kemajuan lebih lanjut dengan Xiao Churan. Tetapi Ye Chen tidak terlalu cemas, belum lagi ada banyak hal baru-baru ini, dan dia selalu diganggu oleh sosok wanita lain. Begitu dia berpikir untuk pergi ke Jepang besok, wajah Nanako Ito dan bagaimana penampilannya ketika dia terluka di atas ring tidak bisa tidak muncul di benaknya. Ye Chen tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melupakan wanita Jepang Nanako Ito. Sepertinya saya tertarik dengan karakter ganda kelembutannya sebagai air dan keuletan, bukan? Sambil berpikir liar, Ye Chen tiba-tiba merasa tubuh Xiao Churan bergerak di sampingnya. Saya pikir Xiao Churan hanya membalik secara normal, tetapi tanpa diduga, dia mengangkat sudut selimut Ye Chen dan naik ke tempat tidurnya. Xiao Churan naik ke tempat tidur Ye Chen dan dengan lembut memeluk pinggangnya. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama bersama Ye Chen, ini adalah pertama kalinya memegang Ye Chen seperti ini. Meskipun dia merasa sangat aman, dia masih gugup dan sesak napas. Ye Chen, yang sedang memikirkan berbagai hal, terkejut dengan tindakan Xiao Churan. Saat dia memalingkan wajahnya, Xiao Churan juga terkejut olehnya. Wajah cantik Xiao Churan tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata dengan terbata-bata, "Sayang, kamu belum tidur." Ye Chen juga menjelaskan dengan panik, "Tidur, bangun lagi." Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sayang, mengapa kamu datang ke bawah tempat tidurku?" Xiao Churan berkata dengan malu, "Itu, aku. Xiao Churan tergagap untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menyerah. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku hanya tidak menginginkanmu untuk keluar lagi. Jadi aku ingin memelukmu untuk tidur, tidak apa-apa." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berdenyut di hatinya. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya, dengan lembut berkata, "Gadis bodoh, suamiku akan kembali dalam beberapa hari." "Iya." Xiao Churan dengan lembut berbaring di pelukan Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Aku menemukan bahwa menahanmu untuk tidur seperti ini benar-benar terasa aman." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah saya dapat naik ke tingkat lain setelah itu? Bagaimana kalau kita tidur di selimut yang sama mulai sekarang?" Xiao Churan tiba-tiba merasa malu, dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mudah untuk naik ke level selanjutnya. Bukan tidak mungkin, tapi untuk saat ini hanya bisa di-upgrade ke satu level." Menurut rutinitas Ye Chen sebelumnya, saat ini, dia harus bertanya kepada Xiao Churan, kapan dia bisa mencapai level penuh, kapan mereka punya anak, lagi pula, Malan pun mendukung mereka berdua agar cepat punya anak. Mungkin, jika dia mendorong perahu di sepanjang jalan, dia bisa menyelesaikan urusan suami istri. Namun, karena sosok Nanako Ito selalu muncul di benak Ye Chen secara tidak sadar, selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan itu, seperti duri di hati Ye Chen, langsung membuatnya sangat tenang. Jadi, dia dengan lembut merangkul Xiao Churan, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, jika kamu naik ke level yang lebih tinggi, kamu akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Tidak apa-apa jika kamu tidur denganmu di kamarmu. Lengan, sekarang, giliran." Xiao Churan yang terkejut, dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen pasti akan membuat busa yang lembut dan keras. Namun, bagaimanapun juga, saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menerimanya dengan mudah. Ini membuat hatinya tiba-tiba berlama-lama dengan rasa kehilangan. Faktanya, setelah bergaul begitu lama, dia telah mengembangkan kasih sayang dan ketergantungan yang mendalam pada Ye Chen. Tapi, bagaimanapun, dia adalah gadis yang tidak profesional, dan dia sedikit banyak ragu-ragu dan khawatir untuk menembus tingkat hubungan itu. Jika Ye Chen mengambil inisiatif, dia mungkin menyerah dan membiarkannya pergi. Tapi Ye Chen tiba-tiba begitu tenang, dia benar-benar tidak mengharapkannya. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Marvin Ye mengapa dia begitu cuek hari ini. Apakah dia tidak menyukai dirinya sendiri? Namun, dia segera merasa sangat sulit baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu.
jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hatinya. Segera, Ye Chen di sampingnya bernapas dengan teratur. Xiao Churan menghela nafas dalam hatinya, dan tertidur perlahan dengan sedikit kekecewaan. Di pagi hari berikutnya, Ye Chen bangun sangat pagi. Faktanya, dia tidak tidur nyenyak malam itu. Entah kenapa, selama aku memejamkan mata, mau tidak mau aku memikirkan Nanako Ito. Selama periode waktu ini, banyak wanita muncul di samping Ye Chen. Apakah itu Song Wanting, Qin Ao Sui, atau Chen Xiao Zhao, Li Xiaofen, dan Gu Qiuyi? Meskipun wanita-wanita ini membuatnya sedikit banyak tersentuh, tidak ada dari mereka yang membuatnya merasa tertekan seperti Ito Nanako. Gu Qiuyi telah menunggu dan mencarinya selama bertahun-tahun. Ye Chen merasa sangat bersalah. Tetapi bagaimanapun juga, Gu Qiuyi lahir dalam keluarga besar dan dicintai oleh orang tuanya dengan segala cara. Sebagai orang dewasa, dia menjadi superstar yang terkenal secara internasional, dan bahkan dicari dan dicintai oleh banyak orang. Bahkan tanpa dirinya sendiri, dia menjalani kehidupan yang indah, kaya, dan bahagia. Tapi Nanako berbeda. Meskipun dia juga lahir di keluarga kaya dan dicintai oleh keluarganya, dia memang terluka parah dalam pertempuran dengan Qin Ao Sui. Menderita luka yang begitu serius, pukulan ganda tubuh dan jiwa sama sekali tidak mungkin dialami oleh gadis biasa seumur hidup. Selain itu, Ye Chen juga dapat membayangkan bahwa meskipun dia keluar dari bahaya sekarang, dia harus disiksa oleh luka sepanjang waktu, dan perasaan ini pasti sangat menyakitkan. Dan dia bisa melewatkan permainan ini, namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengesankan dirinya sendiri. Bahkan, di pertandingan terakhir dengan Qin Ao Sui, untuk membuatnya diperhatikan, dia menunggu kesempatan untuk menang dengan satu gerakan, bahkan jika dia terluka. Ye Chen tahu betul, jika bukan karena dia, bagaimana Nanako bisa terluka parah. Justru karena inilah Ye Chen selalu merasa tertekan dengan penampilannya ketika dia terluka. Ye Chen juga memikirkannya, sebagai pria yang sudah menikah, pria yang baik, karena emosi dan alasan, tidak boleh merasa kasihan pada wanita lain, apalagi wanita Jepang. Namun, suasana hati seperti itu benar-benar di luar kendalinya. Setelah mandi, Ye Chen diam-diam meninggalkan kamar tanpa membangunkan Xiao Churan yang masih tidur nyenyak. Saat ini, Chen Zekai telah membawa pengikutnya dan sedang menunggu di depan pintu Tang Chen Yipin. Ye Chen turun ke bawah dan melihat bahwa Xiao Changkun dan Malan belum bangun. Jadi dia meninggalkan catatan, lalu berjalan keluar rumah dengan cepat. Pintu masuk Thomson Yipin, beberapa Rolls-Royce diparkir berdampingan. Begitu Ye Chen keluar, Chen Zekai dan bawahannya semua keluar dari mobil, membungkuk hormat kepadanya, dan berkata serempak, "Tuan Ye." Ye Chen mengangguk. Dan masuk ke mobil yang sama dengan Chen Zekai, mobil. Begitu masuk ke dalam mobil, Chen Zekai langsung berkata kepada Marvin Ye, "Tuan, Paul dan Wei Liang pergi ke sana sendirian. Hong Wu membawa Ichiro Kobayashi ke kandang. Kita hanya perlu menemui mereka di bandara. Personil sudah siap, dan mereka dapat pergi kapan saja setelah mereka tiba." Ye Chen bersenandung. Perbedaan terbesar antara jet pribadi dan penerbangan-penerbangan sipil biasa adalah waktunya relatif bebas. Selama Anda mendaftar untuk rute hari ini, Anda secara teoritis dapat berangkat kapan saja. Jika Anda datang lebih awal, Anda akan berangkat lebih awal. Jika Anda datang terlambat, Anda akan berangkat nanti. Ada ide di alam bawah sadarnya sekarang, yaitu bergegas ke Tokyo untuk menyelesaikan sesuatu, lalu lari ke Kyoto. Entah kenapa, Nanako Ito menjadi kutukan di hatinya, selalu muncul dan mempengaruhi emosinya. Dia merasa bahwa ini mungkin terutama karena dia bersimpati pada pengalaman Nanako Ito, dan jika dia menyembuhkannya, setan batin ini akan menghilang secara alami. Jadi, dia berkata kepada Chen Zekai dengan tidak sabar, "Oke, waktu tidak menunggu siapapun, ayo pergi, bersambung."